selamat malam Mister. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Saya atas nama Samuel Tuntikung, Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 5 akan membuat video UTS mata kuliah homiletika. Di sini dosen pengampu saya adalah Mr. Daud W.J. Tafuli. Nah, yang saya mau sampaikan dalam video ini adalah dimana yang terambil dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-10. Nah, dan juga saya memberikan tema, yaitu tema kecil keselamatan dalam kasih karunia Allah. Di sini ada beberapa yang ingin saya mau sampaikan, yaitu yang pertama, yang pertama adalah keselamatan. Yang kedua, diselidiki. Yang ketiga adalah kasih karunia. Nah, ini adalah poin-poin yang ingin saya jelaskan atau kata kunci yang saya ambil dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-10, di mana di ayat tersebut dikatakan bahwa keselamatan itu yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang dituntukkan bagimu. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa Rasul Petrus ingin menyampaikan pesan ini kepada orang-orang pendatang, yaitu yang berada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, di mana yang terdapat di ayat yang ke-1, yaitu 1 Petrus 1 ayat 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-1. Di situ dikatakan, dari Petrus, Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasul Petrus ingin menyampaikan kepada orang-orang asing, perantau, bukan warga tetap di situ. Kenapa dia perlu sampaikan tentang keselamatan, menyelidiki, dan kasih karunia? Karena Rasul Petrus tahu persis bagaimana keadaan di tempat tersebut, dan Kristen pada zaman itu sangat minim. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kepada kita semua apa itu keselamatan. Dalam bahasa Yunani, keselamatan itu diterjemahkan soteria. Soteria. Nah, soteria ini dia berasal dari kata kerja yaitu sojo, yang berarti menyelamatkan, memulihkan, menyembuhkan, atau membuat aman. Kalau kita terjemahkan secara harfiah, adalah di mana keadaan seseorang yang diselamatkan dari bahaya, penyakit, sakit penyakit, dosa, dan kehancuran. Nah, di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6 mengatakan bahwa, saya akan membacakan untuk kita semua, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalan sendiri.
tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Nah, artinya di sini Bapak Ibu bahwa Tuhan Yesus telah menyerahkan dirinya untuk kita selamat, yaitu supaya kita selamat dari dosa. Nah, banyak orang yang menganggap keselamatan ini yang mengartikannya secara harfiah. Nah, keselamatan ini adalah kebutuhan manusia, yaitu perlu ada keselamatan karena adanya dosa, yaitu yang terdapat dalam Roma 3 ayat 23. Di situ dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa sehingga binasa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, supaya kita tidak melenceng, Bapak Ibu, saya akan membacakannya, yaitu Roma 3 ayat 23. Tunggu ya. Oke, Roma 3 ayat 23 ya Bapak Ibu. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, di sini sudah jelas bahwa kita semua manusia telah berbuat dosa. Tetapi karena keselamatan yang diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus, sehingga kita diselamatkan dari dosa, yaitu kasih karunia. Nah, sebentar saya akan menjelaskan apa itu kasih karunia supaya kita lebih paham. Baik Bapak Ibu, banyak orang yang memahami bahwa keselamatan itu yaitu keselamatan dari musibah, seperti yang saya sampaikan dari awal tadi, yaitu selamat dari musibah atau masalah-masalah hidup. Itu yang mereka paham tentang keselamatan. Tetapi yang paling penting adalah keselamatan yang saya mau sampaikan adalah keselamatan yang bersifat kekal, yaitu yang berkaitan dengan keadaan hidup dimensi waktu yang tidak terbatas, dan itu akan terwujud setelah kehidupan manusia berakhir di dunia ini atau setelah meninggal dunia. Keselamatan ini kita akan alaminya nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali untuk menyambut kita. Nah, terus yang kedua, siapa yang menyelidiki? Yaitu yang menyelidiki itu nabi-nabi. Nabi-nabi. Nah, apa yang diselidiki oleh para nabi-nabi? Yaitu kasih karunia. Kasih karunia yang mereka selidiki. Di mana di ayat 10 di situ sudah jelas bahwa keselamatan itu yang diselidiki dan diteliti oleh para nabi-nabi yang telah berbuat tentang kasih karunia. Yang diselidiki itu keselamatan. Nah, keselamatan apa yang dimaksudkan di ayat tersebut? Yaitu yang saya bilang tadi, keselamatan yang bersifat kekal. Nah, di sini kalau kita lihat bahasa aslinya kata menyelidiki itu, dia berasal dari bahasa, diterjemahkan dalam bahasa Yunani exegetesa, yaitu yang berasal dari kata dasar exeteo, yang berarti di sini mencari dengan sungguh-sungguh, arti keselamatan, mencari dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, menyelidiki dengan keinginan yang sangat besar. Kenapa para nabi perlu menyelidiki keselamatan? Supaya keselamatan itu tidak disalahartikan. Oke, terus sekarang kita masuk pada kasih karunia. Nah, kasih karunia ini kalau kita lihat dalam bahasa Yunaninya, dia diterjemahkan dalam charis, yang berarti anugerah, kebaikan hati, pemberian cuma-cuma, atau dan kemurahan Allah. Kalau dalam konteks orang Kristen, charis diartikan atau berarti sebagai
pemberian Allah yang tidak layak diterima oleh manusia, yaitu pengampunan, keselamatan, dan hidup baru. Yang dimana yang terdapat dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Efesus 2 Oke, saya akan bacakan untuk kita semua. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Nah, di sini sudah jelas bahwa kasih karunia itu pemberian Allah yang diberikan kita kepada manusia secara cuma-cuma. Kasih karunia diberikan melalui siapa? Yaitu diberikan melalui Yesus Kristus tadi, sehingga kita mengalami keselamatan yang kekal. Jadi Bapak Ibu, yang ingin saya mau sampaikan adalah keselamatan itu adalah anugerah yang Allah berikan melalui Yesus Kristus. Nah, melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib, kita semua diselamatkan. Nah, itu menunjukkan bahwa kasih dan rencana Allah yang kekal bagi manusia berdosa. Apa yang kekal? Yaitu kehidupan kita setelah kematian di dunia ini, atau setelah kita menutup mata, setelah hidup kita berakhir di dunia ini, dan kita akan mengalami keselamatan yang kekal. Jadi kita orang percaya dipanggil untuk hidup dalam iman, pengharapan, dan ketaatan, sambil kita menantikan keselamatan yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Menantikan bukan berarti kita hanya tunggu-tunggu saja, tetapi bagaimana di dalamnya kita berusaha untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Seperti yang Rasul Petrus sampaikan kepada orang-orang pendatang orang-orang pendatang di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, di mana Rasul Petrus di situ menyelidiki tentang keselamatan. Nah, ternyata setelah nabi-nabi menyelidiki, kita dapat mengetahui bahwa keselamatan yang dimaksudkan oleh Rasul Petrus pada saat itu adalah keselamatan yang bersifat kekal. Oke, sekian khotbah singkat dari saya. Semoga bisa memberkati kita semua. Salam.